kami sampaikan bahwa ternyata tata cara atau mekanisme jual beli secara lelang itu masih diakui sebagai tata cara yang baik, ya. Dan baik artinya dalam hal ini diyakini bisa menghasilkan hasil yang baik sesuai dengan asas-asas lelang sendiri. Jadi kalau boleh saya sampaikan bahwa lelang itu sendiri memiliki sifat yang pertama, dia terbuka, berkeadilan, memiliki kepastian hukum, efisien, dan akuntabilitas. Nah, jadi sebenarnya sama, apapun jenis lelang itu, maupun apakah itu lelang sukarela, lelang eksekusi, lelang eksekusi, non eksekusi, prosesnya kalau melalui KPKNL sama. Yang membedakan nanti adalah siapa yang berhak mengajukan, kapan diajukan, dan bagaimana termen-termen proses lelangnya itu. Yang pertama tentang pemohon lelang. Perlu saya sampaikan, untuk hak tanggungan, nah perlu kita ketahui dan kita pahami siapa sih yang berhak mengajukan lelang hak tanggungan. Kembali ke dalam pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, yang berhak mengajukan adalah ya pemegang hak tanggungan peringkat pertama, bukan kedua, bukan ketiga, dan seterusnya. Yang kedua, selain pemegang hak tanggungan ini, ya ada lagi sebenarnya pemegang hak tanggungan juga yang dia peroleh bukan dari perjanjian utang piutang, tapi dia beli dengan cesi. Jadi ini kami juga ada praktek-praktek pemohon lelang hak tanggungan yang diajukan oleh pemegang hak tanggungan karena dia memperoleh hak tagih itu dari dia beli, dari dari kreditur terdahulu. Kreditur menjual hak piutangnya, dia beli, kemudian dia selaku pemegang hak tanggungan, karena kreditnya juga tidak dibayar, dia mengajukan lelang. Jadi prinsipnya pemohonnya siapa dan kapan dia boleh mengajukan. Bagaimana pengajuannya? Nah, proses pengajuannya ini saat ini KPKNL melayani semua layanan, ya, apalagi di masa pandemi COVID ini kami semakin gencar-gencarnya, mulai pengajuan sudah online, tidak harus ke kantor. Sampai pelaksanaan lelang pun bisa dilayani secara online, dan lelang kami online semua. Pengajuan secara online ini diajukan dari tempat mereka masing-masing dengan men-scan semua berkas-berkas, nanti diajukan. Ya, pada nomor 1, sebenarnya proses pengajuan itu sebelum nomor 1, mereka mengajukan ke kami, nanti diverifikasi teman-teman di seksi lelang. Kalau sudah memenuhi syarat, sudah semua dokumen lengkap, baru dokumen fisiknya diantar. Ya, jadi proses nomor 1 menuju ke nomor 2 diantar ke KPKNL fisiknya, tapi dimulai dari online dulu. Pada tahap nomor 3 selanjutnya KPKNL menetapkan tanggal pelaksanaan lelang atas permohonan yang sudah diantar secara fisik dokumennya tadi. Kami tetapkan, nah penetapan lelang yang dilaksanakan KPKNL itu dari tanggal ditetapkan sampai dengan pelaksanaan lelang butuh waktu sekurang-kurangnya 30 hari. Bahwa untuk pelaksanaan lelang itu sekurang-kurangnya si pemohon lelang atau penjual itu akan mengumumkan 2 kali. Yang pertama, paling tidak setelah dia mendapat pengumuman tanggal besoknya baru mengumumkan. Itu paling cepat. Atau 2 hari kemudian mengumumkan. Ya, boleh pengumuman pertama. Pengumuman kedua jaraknya kapan? 15 hari sejak pengumuman pertama, 15 hari kemudian harus mengumumkan pengumuman kedua. 15 hari butuh waktu. Kemudian setelah pengumuman kedua, sekurang-kurangnya, nah ini bahasa sekurang-kurangnya 14 hari baru dilaksanakan lelang. Sehingga KPKNL kalau menetapkan lelang kami selalu menghitung. Jangan sampai itu kurang. Sekurang-kurangnya kapan dia melaksanakan pengumuman pertama, jeda 15 hari kemudian pengumuman kedua, dan sekurang-kurangnya jeda 14 hari kemudian baru lelang. Sehingga paling tidak 1 bulan itu waktu. Makanya kembali lagi ke pemohon.
ada satu syarat yang sekarang diwajibkan oleh Menteri Keuangan untuk mengajukan lelang itu harus punya NPWP dan NPWP-nya valid. Nah, ini ada kaitan dengan tempat nanti. Itu kalau nggak valid, kami pasti tidak melayani. Valid itu apa? 2 tahun berturut-turut minimal pajaknya dibayar lunas. Ya. Kalau pemohon lelang yang tidak taat pajak, kami tidak akan melayani. Ya. Nomor 4, kembali lagi, ini calon peserta pendaftaran diri menjadi peserta. Siapakah calon peserta itu? Tadi disampaikan Pak Aris, prinsipnya siapa saja, kecuali ada beberapa yang dikecualikan, disampaikan Pak Aris, penjual tidak boleh, pejabat lelang juga nggak boleh, penilai nggak boleh, jurusita tidak boleh, semua yang terlibat langsung dengan proses lelang tentu tidak boleh, karena akan konflik of interest. Yang boleh adalah di luar itu, baik individu maupun badan usaha, pejabat lelang atau KPKNL dalam lelang itu salah satu yang kami pegang, selain legalitas subjek dan objek, adalah kesesuaian dokumen. Sebenarnya untuk dokumen ini cukup banyak, jadi cukup rigid. Pertanyaannya kenapa banyak sekali dokumen yang harus dilampirkan? Ya, ini kembali lagi kepada prinsip lelang tadi. Ya, kita dalam lelang adalah satu prinsip yang kami pegang adalah keadilan, keterbukaan. Dalam hal ini lelang prinsipnya harus berdiri di tengah-tengah. Ya, jadi karena kasus ini lelang sebagai bagian dari penegakan hukum, sebagai bagian dari proses hukum itu berjalan, sehingga KPKNL berada di tengah-tengah, tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan. Debitur atau kreditur kita anggap sama, dan kita berada di tengah-tengah. Kita melayani karena si kreditur punya hak mengeksekusi jaminannya karena suatu kondisi sesuai perjanjian. Nah, namun untuk dilayani pun kami juga tidak asal melayani saja. Ya, sehingga persyaratan harus dipenuhi. Ada syarat umum, ada syarat khusus. Ya, dokumen-dokumen yang bersifat fotokopi harus dilegalisir bahwa itu sesuai aslinya. Itu semua dilampirkan, disampaikan ke kami. Jadi yang sering lupa itu memang teman-teman melelang itu melegalisir, memformalkan dokumen-dokumen itu tentang kebenarannya kepada kami, dan itu sangat penting bagi kami. Tidak boleh lupa, saya sampaikan ke adik-adik semua, jangan lupa ya, di sini yang terakhir itu lelang.go.id. Nah, silakan mengunduh ya di Play Store bahwa lelang kami ini sudah dilayani, bisa diikuti dari manapun, siapapun. Ya. Lelang yang dilaksanakan sesuai PMK 123, sebagaimana disampaikan Pak Aris juga, bahwa PMK ini merupakan semacam omnibus law atau kompilasi dari peraturan-peraturan yang belum tersusun sebelumnya. Itu ada PMK 27, PMK 90, peraturan-peraturan Dirjen mengenai layanan lelang di masa COVID, semua sudah terakomodir di PMK 213. Sehingga saya berani dengan menyampaikan bahwa sebenarnya layanan-layanan lelang kami yang sudah tercantum dalam PMK ini, sebagaimana asas-asas lelang itu sudah mengakomodir semua, termasuk bagaimana menjalankan lelang, khususnya eksekusi agungan, sesuai atau tidak. Ya, kesimpulannya kami berani menyatakan ini sesuai, ya,